Ya, ini pencet. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Yes. Oke, yes, mantap. Oke, ada yang tadi bangun Ripat lagi makan apa itu, Ripat? langsung tidur lagi karena masih hujan? Ya, Bu. Iya. Enaknya bobo ya? Ya, Bu. Hujan, Bu. Ya, oke, tapi sholat duhanya sudah semua? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Ngaji tahsinnya sudah semua belum? Sudah. Yang belum, nanti setelah Zoom silahkan ngaji ya ke Pak Anas atau ke Bu Sitar atau ke Bu Anis atau ke Bu Mawar ya, silahkan setelah Zoom. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar tematik 5B, muatan bahasa Indonesia. Oke, sebentar. Bu Nabila mau share PPT dulu. Oke, sudah terlihat belum? Belum. Bu, apa yang terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Oke, coba Bu Nabila perbesar dulu. Sudah, Bu. Oke, sudah. Baik, sudah kelihatan? Dibaca judulnya apa? Muatan bahasa kelas 5 muatan bahasa Indonesia. Oke, tematik kelas 5 muatan bahasa Indonesia. Oke, yang raise hand ada yang mau bertanya? Arya? Bertanya Arya? Tidak ada. Tidak. Oke, raise hand-nya boleh. Oke, sebentar Bu Nabila sambil admit temannya yang baru mau masuk ya. Oke, baik. Kita mulai. Bye. Oke, kita. Boleh dibaca judulnya yang terlihat di layar kalian? Jika informasi penting dalam konsep. Oke. Kalau pada pembelajaran sebelumnya, nah kita mau mencari informasi penting. Kira-kira harus ngapain dulu ya? Mencari informasi penting. Apa yang pertama kalian lakukan? Boleh mikrofonnya diaktifkan? Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Yuk, kemarin. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Baik. Untuk mencari informasi, kita dapat menggunakan kata apa? Kata Iya. Kata tanya. Ada yang masih ingat kata tanya disingkat dengan apa? Adik Simba. Oke, dengan adik Simba. Oke, adik Simba. Kita jabarkan. A-nya apa? Apa? B-nya? Mana? K-nya? Kapan? Si-nya? Siapa? M-nya? Bagaimana? Mengapa? Ba-nya baru? Bagaimana? Adik Simba. Berarti ada apa, di mana, kapan, siapa, apa, dan bagaimana. Ada 6 yang biasa kita singkat dengan adik Simba. Nah, untuk menyajikan informasi penting teks dalam bentuk peta konsep juga menggunakan kata tanya, yaitu kata tanya adik Simba. Ya, jadi masih berkaitan dengan yang kemarin. Kita sudah belajar cara mencari informasi menggunakan kata tanya. Nah, dalam bentuk peta konsep juga menggunakan kata tanya. Oke, silakan dibuka buku tematiknya halaman 20.
Ya, halaman 20 dibuka. Sudah, Ada bacaan. Kenapa, Bu? Halaman 20. Udah, Bu. Ya, ada bacaan udara bersih di desa dan kota. Bu Nabila kasih waktu 2 menit untuk membaca. Silahkan dibaca. Halaman berapa? Halaman 20 ya. Oh, iya. Udara bersih di desa dan kota. Silahkan dibaca 2 menit waktunya. Pepohonan dari Jangan bengong ya, dibaca. yang menyegarkan, tapi juga pemandangan alam yang menyegarkan mata. Namun daerah yang pepohonan Ya. tersebut Ya, tidak Gar, dibaca Gar. Jangan bengong. sebenarnya di kota Ya. misalnya Ashraf sudah dibaca, Ashraf? Halaman 20 sudah dibaca? di kota Oke. Masih ada 1 menit lagi. Ya. Tunggu, masih ada 1 menit lagi. Fauzan sudah dibaca belum? Sudah? Oke. Khaira sudah dibaca, Khaira? Baik. Oke, kalau sudah dibaca, tadi judul dari teks bacaan tersebut apa? di kota Udara bersih di desa dan Oke, ada berapa paragraf? Ada 2 paragraf. Nah, dari teks berikut kita cari nih informasinya dalam bentuk peta konsep. Oke, baik. Nah, sudah muncul? sudah, Bu. Oke, kalau sudah, apa yang kalian lihat? Coba di layar kalian, apa yang kalian lihat? Kira-kira. Nah, yang kalian lihat ini adalah bentuk dari peta konsep. Ya, ini adalah bentuk dari peta konsep. Nah, oke, tadi kalau bentuk peta konsep kalian perhatikan bentuknya adalah seperti ini. Nah, dalam peta konsep, dalam membuat peta konsep kita dapat mencari informasinya berdasarkan urutan peristiwa setiap paragraf. Ya, berdasarkan urutan peristiwa setiap paragraf. Jadi kita cari atau kita bentuk peta konsepnya per paragraf. Oke, dilihat. Ada pertanyaan, bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Kira-kira pertanyaan ini untuk paragraf keberapa ya? Bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih? Jawabannya kita temukan di paragraf keberapa? 1. Paragraf pertama atau 1. Oke. Lalu di sebelahnya yang sejajar, di mana tempat udara bersih selain di pedesaan? Nah, pertanyaan ini di paragraf keberapa ya? Kita temukan jawabannya. Di paragraf kedua. Oke. Nah, di sini dilihat di paragraf 1 ada kata bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih. Ada yang tahu jawabannya apa? Jawaban dari kondisi tempat yang memiliki udara bersih. Paragraf pertama
desa, dan kota. Oke, nah jawaban dari pertanyaan yang pertama ini dapat kita temukan pada kalimat utama. Nah, Bu Najila tulis KU atau kalimat utama. Ya, ini bisa kita temukan pada kalimat utama di paragraf pertama. Nah, ini yang ada di atas nih, lihat. Lalu yang di bawahnya ada pertanyaan di mana tempat yang biasa memiliki udara bersih. Lalu ada bagaimana kondisi pedesaan. Nah, ini dapat kita temukan jawabannya di kalimat apa? Kalimat akhir. Kalimat akhir. Berarti yang di akhir itu kalimat apa namanya? Tadi udah ketemu nih kalimat utamanya. Berarti selebihnya adalah kalimat. Ada yang tahu? Kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas. Nih, Bu Nabila tandai KP atau kalimat penjelas. Nah, di sini kelihatan nih pada paragraf 1 atau paragraf yang pertama sudah kita temukan nih informasi pada kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini berada pada satu bagian garis. Nah, nih. Lalu ada kita ke paragraf kedua. Nah, lihat paragraf kedua. Di mana tempat udara bersih selain di pedesaan? Kira-kira pertanyaan ini termasuk ke bagian apa? Di mana tempat udara bersih selain di pedesaan? Coba di paragraf kedua. Apa jawabannya? Di? Iya, oke. Nah, kalimat yang atas ini sama seperti pada paragraf pertama. Merupakan kalimat utama. Nah, jadi yang berada di atas ini informasi mengenai kalimat utama dalam bentuk pertanyaan. Lalu yang bagian bawahnya adalah kalimat penjelas. Oke. Nah, pada peta konsep, kalian lihat nih, pada peta konsep, nah ini terlihat jelas nih kalau pada peta konsep, biasanya dia per paragraf pembuatannya. Nih, kita garisin nih, kita batasi. Nah, lihat, pada paragraf 1, pertanyaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini paragraf 1. Garis yang pada paragraf 1. Lalu ada paragraf kedua. Ya, paragraf kedua. Nah, pada paragraf kedua ini, nah, sesuai dengan urutan peristiwanya. Ya, jadi per paragraf kita menentukannya. Untuk peta konsep. Kalian cari dulu nih informasi pada paragraf pertama. Setelah dapat paragraf pertama, baru informasi ke paragraf kedua. Nah, posisinya dilihat nih. Kalimat utama sejajar tidak? Sejajar. Ya, dengan garis yang berbeda. Nah, garisnya berbeda, tapi sejajar. Lalu kalimat penjelas pun sejajar. Ya, tapi terpisah. Nah, per paragraf atau sesuai dengan urutan peristiwa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Sudah oke semua? Oke? Oke, baik. Nah, ini kita baru membuat peta konsep berdasarkan pertanyaan ya untuk menggali informasi. Nah, peta konsep yang sesungguhnya yaitu pada jawabannya. Nah, sudah muncul? Sudah muncul belum? Sudah, Bu. Sudah, oke. Oke, yang belum tunggu jaringan ya. Baik, oke. Kalau yang sudah perhatikan, nah ini merupakan jawaban dari pertanyaan yang sudah kalian buat. Belum, Bu. Konsepnya. Ya, yang belum ditunggu. Belum, Bu. Yang belum ditunggu ya. Yang sudah diperhatikan. Nah, ini jawabannya. Jadi yang kalian buatkan peta konsepnya yaitu jawabannya. Nih,
kalian buat peta konsep sesuai dengan tadi pertanyaan yang sudah kalian buat. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tentang menyajikan informasi penting berdasarkan peta konsep? Tidak ada. Tidak? Sudah oke semua? Belum. Sudah? Oke. Ya, nanti kalau yang belum nggak apa-apa, bisa lihat videonya lagi ya, mungkin karena jaringan. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau yang pertama tadi menggunakan peta konsep. Lalu ada lagi yang kedua. Ya. Nih, yang kedua. Ya, kalau misalnya penting boleh silakan ditulis atau boleh di screenshot seperti biasa. Ya. Bebas. Boleh ditulis di buku tulis gak, Bu? Boleh, silahkan. Yang mau di screenshot dulu boleh silahkan di screenshot. Itu ditulis, Bu. Udah, Bu. Ya, boleh. Ini juga ada di halaman 20 dan 21. Iya, ada. Ya. Ya. Iya, ada. Oke, Bu Nabila lanjut ya. Tulis apa enggak, Bu? Apa? Tulis. Kalau tidak ditulis juga tidak apa-apa. Ada di halaman 20 dan 21. Oke, kita lanjut. Nah, boleh dibaca yang sudah kelihatan? Sudah. Menyajikan informasi menyajikan informasi penting teks dalam bentuk bagan. Yang pertama tadi dalam bentuk apa? Yang pertama dalam bentuk peta konsep. Peta konsep. Oke, berarti sekarang yang kedua dalam bentuk bagan. Oke. Silahkan dibuka halaman 26. Halaman 26. Sudah, Bu. Dibaca teks bacaannya. Bu Nabila kasih waktu 2 menit. Berapa, Bu? Halaman 26 dan 27. Oke, silakan. Dibaca waktunya 2 menit. Apa, Bu? Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Dibaca halaman 26. Tidak ada yang dibutuhkan mengerti saja udara yang bersih atau tidak benar. Manusia justru membutuhkan lebih banyak udara untuk menghasilkan suara yang baik dan enak didengar. Hal itu disebabkan banyak udara yang dihirup akan memengaruhi energi yaitu bagian antara rongga dada dan rongga perut. Dengan penapasan dia udah, Bu. Berikut 1 menit lagi. Yang mau minum boleh, silakan minum dulu. Saya juga mau minum. Beda dulu, Bu. Udah, Bu. Bu. Udah, Bu. Udah, Bu. Oke, sudah. Kalau sudah, Udah, Bu. bacaannya tadi apa? Judul bacaan teksnya? Bernyanyi menggunakan pernapasan diafragma. Oke, terdapat berapa paragraf? 3. Ada? 2. Ada apa? Ada? 3. 2 apa 3? 2. Ada 2. Oke. Nah, kalau tadi kita sudah menggunakan peta konsep, sekarang kita menggunakan bagan. Oke, bagannya sudah terlihat belum? Sudah. Nah, kira-kira terlihat perbedaan nggak ya dengan yang tadi? Ada bedanya atau tidak? Ada. Mari diperhatikan antara peta konsep dan bagan. Kira-kira ada yang beda tidak ya? Garisnya. Iya, tadi ada yang bilang yang beda apa? Ya, yang beda adalah garisnya.
Nah, kalau misalnya kita lihat di bagan, nah garisnya ini dilihat garis yang menghubungkan, semuanya langsung tertuju pada judul utamanya dari bacaan. Ya, garisnya mengarah dari judul bacaan. Dilihat dari misalnya ada pertanyaan, bagaimana seharusnya seorang saat bernyanyi? Nah, kira-kira ini pertanyaan pada paragraf keberapa ya informasinya? Ada yang tahu? Ada paragraf? Nah, pada paragraf Oke, lihat ke sebelahnya lagi. Apa manfaat pernapasan diafragma saat bernyanyi? Nah, kira-kira ini informasi pada paragraf keberapa? Dua. Dua apa satu? Belum satu suara. Dua apa satu? Pada paragraf Nah, paragraf pertama di akhir paragraf tuh ada di situ. Nah, sekarang kita lihat nih yang di bawah ada 3 kotak. Nah, di sini menanyakan bagaimana langkah pertama, langkah kedua, dan langkah ketiga dalam melakukan pernapasan diafragma. Kira-kira informasi pada paragraf keberapa ya? Pada paragraf kedua. Nah, jika pada peta konsep itu per paragraf sesuai dengan urutan peristiwa. Nah, kalau pada bagan ini tidak terpisah. Jadi mau pada paragraf pertama, paragraf kedua, semuanya langsung dijadikan satu pada judul utamanya. Lihat arah garisnya. Nah, semuanya sama, tidak ada sekatnya. Ya, kalau pada bagan beda dengan tadi yang peta konsep. Coba kita lihat peta konsep. Kalau pada peta konsep, nah, kelihatan peta konsepnya? Nah, kalau pada peta konsep ini terbagi sesuai dengan paragrafnya. Paragraf 1 sesuai dengan urutan peristiwa, lalu buat di paragraf 2 sesuai dengan urutan peristiwa. Jadi sudah kelihatan bedanya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, baik. Nah, sama seperti yang pertama, pada peta konsep, nah, pada bagan yang dibuat dalam informasi dalam bentuk bagan adalah jawabannya nih. Nah, hasil dari pertanyaan yang sudah kamu buat, dibuat kembali juga jawabannya. Seperti pada gambar berikut ini. Nah, jadi kalau misalnya pada bagan semuanya langsung tertuju sama kalimat utama atau judul utamanya. Nah, kalau misalnya pada peta konsep, sesuai dengan urutan peristiwa per paragraf. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang masih bingung membedakan peta konsep dan pikiran? Tidak, Bu. Ada pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak. Oke. Berarti Ibu Nabila lanjut ya. Oke, kita lanjut. Tadi yang pertama ada menyajikan informasi dalam bentuk peta konsep. Yang kedua dalam bentuk bagan. Dan yang ketiga, boleh dibaca judulnya bareng-bareng? Menyajikan informasi penting teks dalam bentuk tabel. Oke, dalam bentuk tabel. Nah, biasanya kalau yang dalam bentuk tabel ini sedikit lebih mudah. Oke, silakan dibuka halaman 32. Dabu. Dibaca 2 menit. Setiap harinya bangun pagi merapikan kamar. Halaman Hari ini selalu bangun pagi dan merapikan kamar tidur. Dan saya jendela kamar untuk membuka sinar matahari dan udara segar di pagi hari. Udara pagi merupakan udara yang bersih dan segar yang belum tercemar polusi terbit
Pak, di pohon luar Nina terbuka jendela. Kamar Nina udara. Yang bengong kelihatan nih. Ada udara di dalam kamarnya. Saya dengar udara bersih di luar. Jika tidak terjadi penukaran udara dalam kamar, kamar akan menjadi pengap dan udara menjadi bau. Udah, Bu. Hal ini menunjukkan bahwa udara di kamar 1 menit sudah lagi. tidak bersih lagi. Bu. Saya merasakan Ya, 1 menit membuka lagi ya. jendela kamar Ada yang belum sekali. diselesaikan. Ia mendapatkan peroleh dari bersih. Tidak hanya itu bernapas, tapi juga untuk membuat Halaman nyaman 32. plastik dalam kamar. Jika udara di dalam ruangan tidak bertukar dengan udara di luar, menyebabkan ruangnya terasa panas dan karbon dioksida yang dikeluarkan saat bernapas berkumpul Oke, semakin 30 detik banyak. lagi. Sudah, Bu. Sudah? Sudah. Ada yang belum? Udah. Sudah semua ya? Oke, judulnya apa? Dari teks bacaan. Udah kamunya. Udara bersih di dalam kamar. Udara bersih di dalam Udara kamar. bersih di dalam Oke, kamar. ada berapa paragraf? Ada? Dua. Ada dua. Ada 2 paragraf. Oke, pertama kita sudah dalam bentuk peta konsep. Lalu yang kedua informasinya dalam bentuk bagan. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk tabel. Oke, tabelnya sudah kelihatan belum? Sudah, Bu. Nah, bisa dilihat. Nah, untuk bentuk tabel ini lebih mudah ya? Ya atau tidak? Ya. Ya, hanya ada tabel. Ini ada di buku paket, tidak usah ditulis ya. Ini ada bentuk tabel yang pertanyaan dan juga tabel jawaban. Ada kolom pertanyaan dan kolom jawaban. Jadi kalau misalnya menyajikan informasi dalam bentuk tabel, cukup membuat pertanyaannya dan juga jawabannya. Oke, dilihat pertanyaan yang pertama. Oke, Bu Nabila mau dengar dari suaranya. Bentar. Suaranya apa ya? Oke, suaranya dari Aisyah. Mana Aisyah? Ada? Boleh dibaca Aisyah? Pertanyaan yang pertama. Sudah kelihatan belum? Ada nggak? Tadi kayaknya benar-benar lihat ada Aisyah. Mana nih? Ya oke, boleh diganti dulu sama temannya ya. Nanti dapat lagi. Boleh dibaca sama mana nih? Oh ada Aisyah. Aisyah? Kedengaran suara Bu Nabila? Kedengaran, Bu. Oke, boleh. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Boleh dibaca tabel yang pertama pertanyaannya? Apa yang dilakukan Nina setiap pagi? Oke, jawabannya? Membuka tirai jendela kamar. Di dalam kamar. Oke, kira-kira pertanyaan berikut dan jawaban atau informasi yang kita dapat terdapat di paragraf keberapa? 1. Paragraf? 1. Paragraf berapa? 1, Bu. Paragraf pertama. 1, Bu. Nah, oke. Kita dapat informasi pada paragraf pertama. Lanjut, Bu Nabila mau dengar suaranya Deva. Nomor 2 Deva, pertanyaannya. Mengapa Nina membuka jendela setiap pagi? Oke, jawabannya. Nina melakukan kegiatan itu agar terjadi pertukaran antara udara di dalam kamar dan udara bersih di luar.
Oke, kira-kira terdapat pada paragraf berapa ya informasi berikut? 2, Bu. Ada paragraf 1. Satu. Pada paragraf 1. Nah, oke, dilanjut. Ada Azam. Azam Arasyid. Ada Azam Arasyid? Ya, Bu. Oke, pertanyaan yang ketiga, Azam. Baca. Bagaimana Nina menjaga kebersihan udara di dalam kamarnya? Jawabannya? Mati. Dia membuka tirai dan Ini tadi, Bu. Kata-kata matinya. Jangan. Oke. Kira-kira kalau pertanyaan berikut dan informasi atau jawabannya tersebut ada di paragraf berapa ya kita temui? Pada paragraf 2. paragraf 2. Nah, sama seperti teks dalam bentuk bagan ya. Nah, kalau dalam bentuk bagan kan tadi tidak ada pemisah ya. Paragraf pertama atau paragraf kedua semuanya dijadikan satu. Nah, untuk bentuk tabel juga sama ya. Informasi pada paragraf pertama dan paragraf kedua tidak dipisahkan. Hanya saja tiap masing-masing pertanyaan dibentuk atau dibuat tabel seperti berikut ini. Nah, jadi kalau tabel dari paragraf 1 dan paragraf kedua, informasi apa yang bisa kamu dapat? Nah, buatkan tabel seperti ini. Oke, untuk dalam bentuk tabel semuanya sudah paham? Sudah, Bu. Oke, semua? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Ya, baik. Kalau sudah paham, nah tadi kita sudah mencari informasi atau menentukan informasi dalam bentuk yang pertama ada peta konsep. Lalu yang kedua ada dalam bentuk bagan. Dan yang ketiga adalah dalam bentuk tabel. Nah, dari semua itu dapat atau dari semua informasi, nah informasi yang kita temukan, nah ini dapat kita cari yaitu kesimpulan atau menyimpulkan isi teks. Izin ke kamar mandi dulu ya, Bu. Ya, boleh yang mau ke kamar mandi silakan. Nah, dari tadi nih informasi yang sudah kita dapat, sudah kita temukan atau sudah kita cari dapat kita jadikan kesimpulan. Nah, di sini pertanyaan berupa isi teks secara keseluruhan disebut kesimpulan. Nah, jadi pertanyaan ini yang sudah kamu buat semuanya itu merupakan adalah kesimpulan dari bacaan yang kamu baca. Menyimpulkan isi teks dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan. Nah, kalau secara tertulis, contoh kesimpulannya apa? Silahkan dilihat pada halaman 33. Di buku tematik, halaman 33, ada kotak berwarna biru. Ada. Nah, di situ merupakan kesimpulan, sementara isi teks tersebut adalah, boleh dibaca bareng-bareng apa kesimpulannya? Udara yang lebih bersih. Jadi, ya. Oke, baik, terima kasih. Jadi, dari pertanyaan yang tadi sudah kita kumpulkan ini, ya, pertanyaan yang sudah kamu cari dan sudah kamu jawab. Nah, pertanyaan ini merupakan kesimpulan dari bacaan, di mana kesimpulannya yaitu Nina membuka jendela kamarnya agar udara kamar berganti dengan udara yang lebih bersih. Nah, kesimpulan ini biasanya hanya satu kalimat. Iya, kenapa sayang? Itu di Apa? ditulis. Tidak usah ditulis, ada di buku paket. Ya, nanti PPT-nya Bu Nabila share juga ke grup kelasnya masing-masing. Ya. Oke, baik. Oke, untuk tugasnya, boleh didengarkan tugasnya? Apa, Bu?
Silahkan kalian buka halaman 50 dan halaman 51. Buka. Halaman 50 dan 51. Sudah, Bu. Oke, ada teks bacaan? Ada. Oke, perintah yang pertama atau tugas yang pertama yaitu bacalah teks berikut. Ya. Nah, setelah kalian baca, perintah yang kedua yaitu sajikanlah informasi pada teks berikut dalam bentuk tabel. Ya, berarti menyajikan atau membuat informasi dalam bentuk tabel. Menulis gitu, Bu. Ya. Kenapa? Menulis yang jawaban ini, Bu. Berapa, Bu? Satu apa berapa? Oke, tiap paragraf. Ya, kan ada 3 paragraf. Oke, suaranya di-mute dulu, perhatikan. Baik. Di teks berikut, kalian cari informasi dalam bentuk tabel, seperti yang ada di layar kalian. Nah, di bacaan tersebut ada 3 paragraf. Ya, ada 3 paragraf. Jadi, satu paragraf minimal 3 informasi. Nomor berapa, Bu? Ya, jadi kalau ada 3 paragraf, bisa kita temukan sekitar 9 informasi. Ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Bu. Ya, dalam bentuk tabel. Kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Ya, dikumpulkannya kapan? Pada nanti saat ada jadwal offline. Ya, saat ada jadwal offline. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Tidak. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke. Tidak, Bu. Ada pindah, Bu. Ya. Sudah? Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Tidak, Bu. Bu. Ya, boleh bertanya, silakan. Oke, Bu Nabila ulangi lagi ya tugasnya ya. Didengarkan. Ya, tugasnya ada di halaman 50 dan 51. Yang pertama adalah kalian baca dulu teks berikut. Ya, lalu yang kedua, setelah dibaca, silakan cari atau sajikan informasi pada teks berikut dalam bentuk tabel. Ya, seperti yang di layar kamu nih bentuknya. Dalam bentuk tabel. Jadi buat pertanyaan dan jawabannya. Nah, dalam teks tersebut ada 3 paragraf. Ya, tiap paragraf minimal ada 3 informasi. Jadi kalau ada 3 paragraf, berarti semuanya ada 9 informasi. Dikumpulkannya nanti saat ada jadwal offline kembali. Ya. Senin depan ya, Bu. Ya, insya Allah minggu depan. Ya. Lalu kerjakan di buku tulis bahasa Indonesia. Sampai sini paham? Paham. Oke, tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak? Halaman 50 dan 51 ya. Oke, baik. Sudah paham ya semuanya ya? Sudah. Oke, jika sudah paham, tidak usah dikirim di WA. Nanti dikumpulkan saat jadwal offline bahasa Indonesia. Ininya, Bu. Apanya? Tugasnya. Kolasenya ya. Kalau kolasenya nanti boleh silakan dimasukkan ke dalam kolase. Oke, ada pertanyaan lagi? Paham? Paham. Baik, kalau sudah paham, berarti Bu Nabila cukupkan ya untuk pembelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, kita ucapkan hamdalah bersama-sama.
Alhamdulillahirobbilalamin. Oke, kurang lebihnya Bu Nabila mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh silakan. Mau kalau foto masing-masing nggak apa-apa. Di screenshot dulu. Oh ya udah keluar aja. Ya. Oke, silakan. Terima kasih ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Bye-bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ya. Boleh, Elif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ya. Yang belum baca tahsin dulu. Sudah Bu. Oke, boleh silakan. Ya. Mau Bu Nabila tambah yang masih di sini? Enggak. Enggak. Oke, boleh silakan Liv. Mengerjakan tugas yang lainnya ya. Bahasa Arabnya dikerjakan. Yang hari ini bahasa Arab. Yang Sudah Bu. silakan. Oke, baik. Ya. Makasih. Sudah Bu. Ya, oke. Bu. Oke, Bu Nabila akhiri ya. Bu Nabila ini nih, meeting hari ini. Belum.